Sekarang Maria kita akan libatkan mahasiswa. Mahasiswa ini juga warga asli Jakarta juga nih, betul. Mau bertanya langsung kepada siapa Bang? Kenalan dulu silakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Reynald Rizky Parlaungan, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional. Saya warga Jakarta juga? Ya, saya warga Daerah Jakarta. Mana? Daerah mana? Daerah Lenteng Agung, Oke. Jakarta Silakan. Selatan. LA. LA. Saya ingin bertanya kepada Bapak Komarudin, jadi kandidat dari Darmakun itu kan ada isu pencatutan KTP tuh. Nah, pertanyaan saya bagaimana sih teknis dari pencatutan KTP tersebut? Apakah menyewa database server dan mengumpulkan soft copy atau soft filenya, atau seperti zamannya Ahok dulu ke mall-mall lalu mengumpulkan KTP-nya gitu? Karena teman saya pun si Yazid ini dia tidak mendukung salah satu terutama Darmakun tersebut ya, tapi namanya sudah ada di KPU kan? Yang mana bro? Oh, iya. Orangnya yang orangnya ini, yang Bang. mana? Pada saat itu petugas dari PPS Kelurahan itu datang untuk memverifikasi bahwa benar apakah Anda mendukung paslon Darmakun. Nah, dan saya tuh merasa tidak pernah ngasih KTP ke paslon tersebut. Nah, maka saya merasa diri saya itu nggak nyaman lah. Mungkin data saya sudah jebol atau bocor gitu. Catut ya? Ya dicatut sama paslon Darmakun. Refleks kali bro? Enggak. Enggak. Kok kesannya enggak Sadar sudi tuh ya? banget sih? Ya, sebenarnya antara sudi dan nggak sudi karena merasa saya pernah foto-foto KTP untuk verifikasi berkas yang lain gitu. Mungkin dari situ atau data saya kehack secara online. Apa mungkin bisa juga dari dealer-dealer yang pernah mengumpulkan KTP kan? Bisa juga itu. Oke, langsung dijawab Bang Kamarudin. Baik. Jadi soal KTP ya. Langsung ditembak soal Langsung KTP. dari warga Lenteng Agung tuh Bang. Jadi kita sendiri pun yang mengajukan KTP itu tidak merasa dan tidak tahu bahwa ada pencatutan KTP. Jadi oleh karena itu mustahil lah kalau oleh calonnya atau kandidatnya. Jadi dengan perkataan lain kita pun tidak tahu itu bagaimana caranya. Jadi kalau ada yang merasa dirugikan silakan ditempuh aja jalur hukum ya. Nah, kita tidak tahu itu. Oke, tadi ditanyakan juga Bang, kalau begitu mekanismenya seperti apa tuh pada saat pengumpulan? Jadi pengumpulan KTP itu dilakukan secara door to door atau dikumpul body per body. Kemudian diekspos oleh KPU. Jadi kalau ada misalnya KTP saudara misalnya dicatut, ya silakan ditempuh jalur hukum. Yang jelas dengan ditetapkannya oleh KPU 3 pasangan, 2 dari partai, 1 independen, udah selesai masalah KTP. Menurut saya udah Tapi selesai. Bang Tapi kan data yang masuk ada Bang. Bagaimana? Tapi kan data yang masuk laporan ke Bawaslu dan juga beberapa data. Silakan. Salah satunya. Kalau Bawaslu menurut saya caranya tidak benar. Masa panggilan pertama hari ini, panggilan kedua idealnya kapan? Tapi panggilan kedua besok, panggilan ketiga lusa. Itu cara manggil yang tidak betul. Jadi kalau memanggil minimal 3 hari dulu. Atau jarak 3 hari lah minimal. Jadi oleh karena itu cara manggil hari ini panggilan pertama, besok panggilan kedua, besoknya lagi panggilan ketiga itu tidak benar. Karena setahu kami Bang, seingat kami alasan Bawaslu karena waktunya sudah begitu mepet dengan masa Tidak bisa pendaftaran Bang. Tidak bisa kalau alasan karena itu. Silakan ditempuh jarak 3 hari. Kalau tidak jangan dipanggil. Kenapa KPU bisa melakukan seperti itu sedangkan yang lain 3 hari? Itu tidak benar. Jadi tidak benar itu. Tapi ya sudah Bang, itu sudah Ya. Sudah Tapi berlalu dengan Darmakun sudah bisa KPU maju, telah Bang, ya. menetapkan 3 pasangan, berarti kita anggap masalah itu dianggap telah selesai. Nah, terkait dengan Pilkada DKI, saya jadi teringat 12 tahun lalu. Di mana kalau saya mau
naik mobil. Mobil saya adalah mobil tertentu. Langsung gubernurnya datang dari Jawa Tengah bawa ke Jakarta. Tetapi sampai dengan hari ini mobil itu belum kelihatan mereknya. Apa saudara tahu mobil apa itu? Enggak. Sampai hari ini tidak kelihatan itu mobilnya. Lupa kita bang. Apa Abang itu, coba Bang? ingatkan kami mobil Tolong. apa itu bang? Lupa bang kami bang. Saya juga udah lupa saya. Tetapi kemudian saya gunakan itu, ternyata saya harus jadi presiden. Ternyata setelah jadi presiden, saya pindah ibu kota itu ke Kalimantan Tengah. Karena cita-cita Presiden Republik Indonesia pertama kali adalah Jawa Tengah. Kalimantan Tengah. Tapi setelah di Kalimantan Tengah, belok ke kanan dikit. Akhirnya jadilah IKN. Oke. Poinnya apa poinnya? Yang mau saya katakan itu Mobil gaib poinnya. ya begitulah. 12 tahun lalu merek mobil itu. Demikian juga dengan mengatasi macet. Bang, abang jangan tariknya Bang, terlalu nasional itu bang. dia. Kita balik ke Kita kan Jakarta masih bang. ngomongin Kita balik ke Jakarta, Jakarta. Bang. Ke pilkada Iya, Jakarta. kan dari Bang Jakarta Kamarudin. dulu. Kan dari Jakarta dulu Durasi kan? bang, durasi Jangan-jangan bang. curhatan yang 12 tahun lalu keluar semua malam hari ini dari Bang Kamarudin. Ya? Nah, di Jakarta dulu. Katanya di Jakarta itu macetnya luar biasa. Kemudian setelah 2-3 tahun dia bilang, Gubernur Jakarta gak cukup dia menyelesaikan ini, macet ini. Karena ternyata 3 provinsi, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI dan Banten. Sehingga tidak cukup jadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi presiden tidak cukup juga Bang ini jadi. bahas siapa sih bang? Kan kita bahas pasangan Anda bang. Pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana bang. Kita Iya, fokus di maksudnya sana saja begitu. bang. Maksudnya begitu. Nah, Oh jadi yang dimaksud ini Dharma sama Kun berarti Oh, bang ini- ya? Ini Kemudian ngomongin Dharma ada sama Kun lagi- berarti, Bang, ya? ada lagi calon gubernur. Tahu-tahu 4-5 triliun habis gak jelas kemana uangnya itu. Kemana uangnya? Bang Kamarudin. Itu kun Kayak namanya payakun warga kayaknya. Jakarta ada yang bingung nih bang. Kun payakun. Oke. Bang Jadi Kamarudin, kalau seperti menyelesaikan ini. Bang Kamarudin, menyelesaikan masalah Jakarta, Bang Kamarudin, tapi sepertinya pasangan Dharma Porong dan Kunwardana ini bang mendapatkan tudingan yang cukup terang benderang bang. Dianggap katanya ini hanya pemanis pelengkap saja di pilkada. Pasang Tidak punya boneka taringnya, katanya bang. kalau Kuncoro Siapa lagi tuh bang? Kunwardana bang. Kunwardana ya. Jadi Kuncoro lagi. Sebentar ini. Kunwardana. Ini kita konfirmasi. Kalau Ini jadi jurubicaranya gubernur bukan- DKI. Tentu gak jadi Mulyo. Iya kan? Cukup begini aja. Kalau di depan bangun perkantoran, tapi di belakang perumahan Oke. atau katakanlah apartemen atau rumah susun. Jadi kalau orang di depan kerja, pulang ke belakang jaraknya cuma 1 kilometer. Jadi anaknya sekolah cepat pulang. Istrinya ngurus rumah tangga nyaman. Tidak ada lagi anak-anak kena narkoba. Karena si bapak pergi ke kantor cepat dari kantor Itu dengan bukannya ke rumah. programnya Makasih Pak, makasih Programnya Pak. Pak Itu RK ya? program Bang Bukan RK, Pak terima RK. kasih. Beliau Yang sudah kedua- menjelaskan program Bang RK, terima kasih, terima kasih. Ya. Yang kedua, sungai itu jangan dibangun. Kalau bisa semua pinggir sungai itu dibangun apartemen. Jadi sungainya di pinggir sungainya itu dibersihin, tapi di daerah situ dibangunlah apartemen. Ini program Bang, ini Dharma Kun programnya atau Anda, program Ridwan Suswono bang? Yang abang tadi barusan sebutkan. Bagaimana? Programnya punya Dharma sama Kun atau Saya Ridwan bantuin Kamil jawab, Suswono? Bang. Mirip-mirip bang. Saya bantuin jawab bang. Ini programnya Yan Parit bang, Menteri Perumahan bang 2012. Jadi RK nyontek bang.
Nyontek yang baik itu bagus, Pak. Itu di Nyontek yang jalan, baik kemudian bagus. itu di Ganggang udah banyak sekarang. Terima ngampar kasih. semen. 2 aja program Bang RK udah dijelaskan. Kemudian sama Bang apa Komarudin. namanya itu? Misalkan katakanlah perumahan terpadat penduduk deh, Jakarta Pusat, tepatnya di Mana tuh Bang? Menteng. Pulau. daerah itu, daerah Jatinegara. enggak Cikini, Daerah Cikini, mana? Cikini. belakang Polres itu deh. Ini berasa main kuis jadi kan. Nah, itu lebih banyak, lebih padat di situ. Kalau di situ dibangun apartemen, kita kira 5 atau 6 unit, itu saya rasa apartemen kemacetannya itu akan sirna, akan hilang. Jadi marilah kita menyelesaikan masalah di Jakarta ini dengan membangun perkantoran di bagian depan, perumahan di bagian Oke. belakang. Itu salah satu program Anda betul Bang? Pasangan Betul. yang Anda dukung? Jadi tidak perlu Oke. pergi ke Bekasi 2-3 jam, 6 jam sehari, pergi ke Bogor 2-3 jam sampai 6 jam sehari, pergi ke Depok dan sebagainya. Tetapi antara rumah dan tempat pekerjaan itu sangat berdekatan. Bang Komarudin, mohon maaf Bang. Nampaknya ada warga Jakarta yang bingung Bang. Kita berikan kesempatan dulu, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan ya? Ada. Nih jadi ini pembahasan terlalu jauh Bang, sampai ke apartemen-apartemen. Tadi saya nanya poin inti 1, yang pertama itu KTP. Nah, tadi Abang bilang KTP bahwa udah selesai. Kalau Sebentar, Bang, enggak, kita saya dengarkan belum dulu, merasa kita terjawab. dengarkan dulu, silakan. Nah, Abang menjawab kalau KTP itu dikumpulkan door to door ke rumah-rumah. Sedangkan yang saya dapatkan malah petugas BPS verifikasi data saya bahwa saya apakah mendukung paslon Darmakun. Ternyata saya disuruh ngisi selembaran untuk tanda tangan dan menjawab tidak gitu. Tapi Abang bilang door to door, sejak kapan tim dari Darmakun itu datang ke rumah saya? Enggak pernah tuh. Bang Komarudin, ditanggapi Bang. jadi Relawannya begini. nggak nyampe rumah Yazid ya. Jadi begini. Kurang puas jawabannya tadi Bang. Jadi begini. Jadi bukan kedua calon datang ke rumah saudara. Tim Relawan. Yang relawan-relawan itu yang pergi, relawan-relawan Saya tidak merasa relawan pernah datang ke rumah, tapi data saya tiba-tiba ada di verifikasi PPS. relawan-relawan yang mendapatkan itu KTP. Bagaimana caranya? Relawan-relawan juga yang mengekspos. Tetapi bagaimana caranya di sana itu? Siapa yang mengekspos, siapa yang memasukkan KTP-nya? Itu sudah selesai oleh KPU. Jadi siapa Bang yang salah di sini? Kalau kasusnya Zia tadi? Ya coba saudara saya tanya, siapa yang salah? Saya kan tanya ke Abang. Tidak mungkin Bang. Abang tim Bang, suksesnya. Bang, nggak mungkin. Siapa yang salah? Nggak mungkin Suksesnya. KPU Saya bisa kan salah tanya, gitu Bang. kan? Karena KPU itu mendapatkan data kita dan diverifikasi oleh petugas BPS ke rumah. Nah, itulah jawaban yang saudara yang masih minim. Jadi saya kasih tahu begini. Oke. Adanya KTP itu dimasukkan oleh semua orang itu masuk ke KPU. Yang memasukkan kita tidak tahu siapa. Berarti tidak Tapi yang merasa jelas, mengumpulkan ya. tapi yang jelas orang yang mengumpulkan KTP itu langsung face to face. Oke. Jadi Nggak ini pernah adalah face ke saya gitu. ini adalah sepertinya ini adalah permainan money politik. Konspirasi Bang. Oknum ini kayaknya. relawan gitu Oknum kali ya, ya oknum Bang. relawan berarti. Baik, Bro. Karena kalau Bang Komarudin, sepertinya soal KTP ini nggak kelar-kelar. Padahal Dharma nggak sama kelar-kelar. Punya sudah maju, yang masih jelas nggak terima KTP di yang satu. jelas KPU sudah memutuskan dianggap telah selesai. Berarti nggak Oke. ada solusi dari ini Bang ya. Oke. Baik, Bapak-bapak, Siap. ada satu yang belum bicara ini, jubir Anies Baswedan Bang ya. Abang malam ini jangan jadi penonton Bang, harus komentar juga Bang. Meskipun Sebagai yang sudah berpengalaman gitu ya. meskipun sudah tidak ikut berlayar, tapi paling tidak ada gagasan saran karena kami dengar Anies ditawari untuk menjadi tim juru kampanye. Malam ini saya jadi pendukung Anies ya, nggak jadi Pendukung jubir lagi, udah selesai ya tugasnya. Ditahan dulu ya, SKM udah Bang. selesai. Tapi nanti ya Bang Tahan ya. dulu, Bang, ya. Sesaat Kita kembali lagi. sesaat lagi pemirsa. Kita jeda.